Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Abbasiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bagaimana usaha Khalifah As-Saffah untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh yang diindikasikan ya berbahaya bagi kelanjutan kekhilafahan Bani Abbas. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagaimana usaha beliau untuk menyingkirkan Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman Al-Khallal. Yang notabene Abu Salamah ini orang yang punya jasa yang sangat besar kepada Bani Abbasiyah. Waktu era Bani Umayyah masih berkuasa, Abu Salamah inilah yang kemudian menyembunyikan ya keluarga Bani Abbas sampai kemudian mereka mampu untuk menggulingkan Bani Umayyah. Namun karena dituduh ya adanya tuduhan kepada Abu Salamah bahwa dia ingin mengalihkan tampuk kekuasaan dari Bani Abbasiyah kepada Bani Alawi, yakni anak keturunannya Ali bin Abi Thalib, maka kemudian As-Saffah meminta kepada Abu Muslim Al-Khurasani untuk menyingkirkan Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman Al-Khallal. Maka kemudian Abu Muslim Al-Khurasani mengirimkan kaki tangannya. Ya, pada suatu malam setelah Abu Salamah ini bertemu dengan Khalifah As-Saffah, kaki tangan dari Abu Muslim Al-Khurasani ini akhirnya pun membunuh Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman Al-Khallal. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bani Umayyah? Mereka menyebarluaskan desas-desus bahwa yang membunuh Abu Salamah adalah orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij dikambing hitamkan ya. Dan itu memang politik ya. Karena mereka memiliki sikap yang ekstrim dalam beragama dan juga memiliki karakter yang oposan terhadap pemerintahan ya, maka dengan mudah mereka dijadikan sebagai kambing hitam. Jadi disebarluaskan berita bahwa Abu Salamah ini yang membunuh bukan dari Bani Abbasiyah tapi orang-orang Khawarij. Bahkan untuk menutupi apa yang mereka lakukan, ya, Bani Abbasiyah ini mengirimkan salah seorang anggota keluarga mereka, yakni Yahya bin Muhammad bin Ali, yang notabene merupakan saudara laki-laki dari Khalifah As-Saffah. Kemudian dia pun mengimami penyolatan jenazah Abu Salamah Al-Khallal. Ya, demikian rapinya Bani Abbasiyah menutupi usaha mereka ya dalam membunuh Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman Al-Khallal. Dan mereka merasa bahwa mereka punya alasan yang kuat ya, karena bahaya ini. Kalau Abu Salamah ini dibiarkan hidup, nanti kekuasaan bisa berpindah kepada Bani Alawi. Demikian juga di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa di masa As-Saffah ini terbunuh pula Yazid bin Umar bin Hubairah, yang dikenal dengan panggilan Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ini adalah gubernur Irak ya. Gubernur Irak yang di masa pemerintahannya Bani Umayyah. Maka ketika era As-Saffah, di awal-awal era As-Saffah, dia dilobi oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk bergabung bersama Bani Abbasiyah. Maka kemudian Ibnu Hubairah pun bergabung bersama Bani Abbasiyah.
Namun kemudian As-Saffah memerintahkan Abu Ja'far Al-Mansur untuk membunuh Ibnu Hubairah. Akhirnya Ibnu Hubairah pun dibunuh dengan keji, bahkan di hadapan sebagian anggota keluarganya. Nah, demikianlah untuk mengekalkan kekuasaannya atau untuk menguatkan kekuasaannya, ya As-Saffah ya tega untuk membunuh orang-orang yang dulu berjasa kepada beliau. Demikian juga orang-orang yang sebelumnya sudah diterima, ya sudah membuat perjanjian dengan beliau, tapi tetap dibunuh oleh As-Saffah. Baik, kemudian As-Saffah ya pada tahun 133 Hijriah ya beliau mengangkat para gubernur. Nah, kita akan simak penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang siapa saja yang diangkat oleh As-Saffah. Tentu yang diangkat sebagai gubernur adalah loyalis-loyalisnya. Wa fiha, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walla As-Saffah akhahu Yahya bin Muhammad al-Mausil wa a'malaha. Pada tahun 133 Hijriah, As-Saffah mengangkat saudaranya yang bernama Yahya bin Muhammad sebagai gubernur Al-Mausil dan wilayah-wilayahnya. Ini Irak bagian utara. Ya, Mausil dan sekitarnya. Ini diberikan tanggung jawab kepemimpinan kepada saudaranya yang bernama Yahya bin Muhammad. Qala wa walla ammahu Dawud bin Ali Makkah wal Madinata wal Yaman wal Yamamah. Kemudian beliau mengangkat paman beliau yang bernama Dawud bin Ali sebagai gubernur Mekah, Madinah, Yaman, dan Yamamah. Wah, ini termasuk wilayah yang sangat luas ya. Hijaz, daerah Hijaz, Makkah, Madinah, kemudian Yaman, dan Yamamah. Ya, ini sudah sama seperti wilayah kerajaan Saudi Arabia ini ya. Makkah, Madinah, Yaman, bahkan plus Yaman lagi ya. Plus Yaman dan Yamamah. Nah, ini semua diserahkan kepada Dawud bin Ali. Wa azalahu anil Kufah ya. Wa walla makanahu 'alaiha Isa bin Musa. Nah, dulu Dawud bin Ali ini menjabat sebagai gubernur Kufah. Kemudian dia digantikan oleh Isa bin Musa. Isa bin Musa. Fa walla qada'aha Ibnu Abi Laila. Kemudian yang menjadi qadi ya, yang menjadi qadi untuk kota Kufah adalah Isa bin Musa. Isa bin Musa. Kemudian wa kana ala niyabatil Basrah Sufyan bin Muawiyah al-Muhallabi. Kemudian yang dijadikan sebagai gubernur di Basrah adalah Sufyan bin Muawiyah al-Muhallabi. Wa ala qadaiha al-Hajjaj bin Artah. Kemudian yang menjabat ketika itu menjadi qadinya sebagai hakim di sana adalah Al-Hajjaj bin Artah. Qala wa ala Sind Mansur bin Jumhur. Kemudian untuk wilayah Sind itu Pakistan. Ya, India Pakistan ya, ketika itu Bani Abbasiyah mewarisi wilayah ini dari Bani Umayyah. Maka yang menjabat sebagai gubernur Sind adalah Mansur bin Jumhur. Ya, daerah Pakistan sana ini dikuasai atau diberikan tanggung jawab sebagai gubernur kepada Mansur bin Jumhur. Qala wa ala Farisa Muhammad bin al-Ash'ad. Adapun wilayah Faris ya, wilayah Persia diberikan kepada Muhammad bin al-Ash'ad. Ya, wilayah Iran sekarang itu diberikan kepada Muhammad bin al-Ash'ad. Wa ala Irminiyah wa Azerbaijan wal Jazirah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian untuk wilayah Armenia, Azerbaijan, dan Jazirah. Jazirah ini wilayah Mesopotamia ya. Wilayah antara dua sungai, Eufrat dan Tigris. Ini bagian utara Afrika. Ya, perbatasan antara negeri Syam dengan Irak. Itu namanya Al-Jazirah. Maka wilayah-wilayah ini, Armenia, Azerbaijan, dan Al-Jazirah, ya, As-Saffah mengangkat saudara laki-lakinya yaitu Abu Ja'far al-Mansur sebagai gubernur. Dan ini besar juga wilayahnya ya. Ya, kalau sekarang jadi berapa negara itu? Armenia, ada negara sendiri, Republik Armenia. Azerbaijan, itu juga jadi negara sendiri ya, berbatasan dengan Iran. Ya, Al-Jazirah, nah ini daerah di antara Suriah dan Irak. Ya, Suriah, Irak, dan Turki, itu segitiga itu. Itu namanya Al-Jazirah. Sekarang antara Turki, kemudian
Suriah dan Irak. Nah, itulah dulu disebut sebagai Al-Jazirah, yaitu wilayahnya orang-orang Kurdi, suku Kurdistan. Nah, itu mereka tinggal di Al-Jazirah. Itu yang menjadi gubernur Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Ini ketika saya bacakan ini yang tertampang itu petanya ya, peta-petanya, alangkah luasnya wilayah dinasti Abbasiyah ketika itu. Tapi memang mereka mewarisi dari Bani Umayyah. Jadi wilayah yang luas yang dimiliki oleh Bani Abbasiyah itu diwarisi oleh mereka dari Bani Umayyah. Qala wa ala Syam wa ala Syami wa a'malihi Abdullah bin Ali Am-Musaffah. Kemudian untuk wilayah Syam dan sekitarnya, ya, tanggung jawab sebagai gubernur diberikan kepada Abdullah bin Ali. Dan Abdullah bin Ali ini adalah paman dari As-Saffah. Ya, di pelajaran-pelajaran yang lalu kita bisa mengetahui, ya, kita telah paparkan tentang perannya Abdullah bin Ali untuk memadamkan berbagai pemberontakan dari sisa-sisa loyalis Bani Umayyah. Makanya dia ditaruh di negeri Syam. Negeri Syam itu kan gudangnya loyalis Bani Umayyah. Karena lama bercokol di sana Bani Umayyah. Ya, ibu kota mereka itu di Damaskus di negeri Syam. Maka ditaruh di sana Abdullah bin Ali. Qala wa ala Misr Abu Aun Abdul Malik bin Yazid. Kemudian untuk wilayah Mesir, ya, diangkatlah gubernur Abu Aun Abdul Malik bin Yazid. Qala wa ala al-Khurasan wa amaliha Abu Muslim al-Khurasani. Kemudian yang diangkat menjadi gubernur Khurasan, ya, gubernur Khurasan ini daerah Afghanistan sana, ya, Afghanistan dan sekitarnya, ya, yang menjadi gubernur adalah Abu Muslim Al-Khurasani, ya. Beliau orang lokal, ya, orang Khurasan, dan dari sanalah sesungguhnya kekuatan para pendukung Bani Abbasiyah berasal dari Khurasan. Maka yang jadi gubernur Khurasan diangkat Abu Muslim Al-Khurasani. Qala wa ala diwanil kharaj Khalid bin Barmak. Kemudian yang mengurusi bagian perpajakan dan aset negara adalah Khalid bin Barmak. Wa hajja bin nasi fi hadhihi sanah Daud bin Ali. Kemudian yang bertugas untuk memimpin haji menjadi Amirul Hajj pada tahun tersebut adalah Daud bin Ali. Daud bin Ali gubernur wilayah Hijaz, Yamamah dan juga Yaman, ya. Daud bin Ali. Baik, ini pembagian kekuasaan, ya, di masa As-Saffah. Walaupun nanti ada pergantian-pergantian juga, ya, tapi tidak terlalu signifikan, ya. Secara global, itulah orang-orang yang diangkat oleh As-Saffah untuk menjadi gubernur-gubernur dari wilayah-wilayah yang dia kuasai. Baik, kemudian Toban, ya ikhwan, dari tahun 133 Hijriah, ya, ketika dia mulai berkuasa secara penuh sampai kematiannya, tentu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, ini dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Namun di sana ada satu perang yang cukup menarik untuk kita angkat dan kita bahas, yaitu perang yang disebut sebagai perang Tiraz, ya, perang Tiraz. Perang Tiraz ini adalah perang yang terjadi antara Bani Abbas dengan Kekaisaran Cina. Nah, jadi pada masa itu di timur itu yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan ditakuti adalah Kekaisaran Cina. Yang berkuasa ketika itu dinasti Tang, ya. Kalau Anda baca sejarah Cina, ya, Cina itu dikuasai oleh berbagai dinasti. Yang terakhir itu dinasti Qing sebelum kudeta oleh pihak Republikan, ya, di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Tapi sebelum itu dinasti demi dinasti yang berkuasa di Cina. Maka Bani Abbas ini dia satu generasi dengan dinasti Tang, Nah, di masa kekuasaannya As-Saffah pernah terjadi perang besar antara kekuatan Islam, ya, yang diwakili oleh Bani Abbasiyah melawan dinasti Tang. Perangnya disebut sebagai perang Tiraz. Perang Tiraz. Ya, alif zai, Tiraz. Ya, kalau sejarawan internasional mereka nyebutnya perang Tolas. Perang Thalas. Ya, ada sebuah sungai
yang sekarang terletak di perbatasan antara Kirgistan dan Kazakhstan. Nah, sungainya Sungai Talas, Sungai Talas. Nah, orang Arab bilangnya Sungai Tiras. Nah, jadi kalau antum ingin mencari referensi tentang perang ini di literatur internasional, antum tulis Talas, perang Talas, Thalas, perang Talas. Nah, itu cukup banyak dibahas oleh sejarawan karena ternyata pengaruh perang ini sangat luar biasa ya terhadap banyak pihak ya, terhadap pihak Cinanya ya. Ketika itu Cina sangat berkuasa ya di Asia Tengah, tapi setelah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, pengaruh mereka jauh berkurang. Ya, jauh berkurang. Jadi yang sampai mereka kuasai itu ya cuma sampai batas Xinjiang itu yang sekarang dikuasai oleh yang didiami oleh orang-orang Uighur. Ya, di mana orang-orang Cina, pemerintah Cina sekarang berusaha untuk melakukan Cinanisasi ya kepada orang-orang Uighur. Uighur ini sebenarnya dia sukunya suku Turki ya, tapi dijadikan sebagai bangsa Cina karena wilayahnya dikuasai oleh RRC waktu itu, Republik Rakyat Cina, maka dilakukan Cinanisasi ya. Budaya-budaya Turki itu dihilangkan, bangunan-bangunan berbau Turki itu dihilangkan oleh mereka. Nah, dulu Asia Tengah itu ya mereka sangat terpengaruh oleh Cina. Tapi begitu dikuasai ya, begitu Bani Abbasiyah itu menang perang Talas, budaya mereka pindah kiblat. Jadi tidak lagi berkiblat kepada Cina tapi berkiblat kepada Arab. Nah, makanya mulai muncul kubah-kubah, masjidnya bernuansa kubah ya. Itu semua berkiblat bukan kepada Arab saja, kepada Persia. Jadi artinya ke arah barat yang sebelumnya ke arah timur. Jadi perang ini sangat luar biasa pengaruhnya. Ya. Nah, kemudian juga di antara pengaruh dari perang ini disebutkan oleh sejarawan masuknya industri kertas ke tengah-tengah kaum muslimin. Jadi dulu kertas itu satu hal yang sangat berharga. Ya, sangat mahal. Tapi karena ada tawanan-tawanan Cina ini yang dibawa oleh Bani Abbasiyah ke wilayah mereka, kemudian disuruh ngajari bagaimana cara bikin kertas. Karena Cina ketika itu di masa Sailun, jadi pembuat kertas itu namanya Sailun ya. Sailun itu sudah lama sekali dia bikin kertas pakai bambu yang dilunakkan, kemudian dijadikan bubur, lalu dijadikan lembaran-lembaran kertas. Nah, teknologi ini pindah ke Timur Tengah. Nah, itulah yang menyebabkan Bani Abbasiyah itu menjadi salah satu sumber ilmu ya, dengan ditemukannya atau dengan pindahnya teknologi produksi kertas ini dari Cina. Makanya saya bilang tadi, di antara peperangan-peperangan yang terjadi di masa kekhilafahan As-Safah ya, yang paling menarik dan paling besar pengaruhnya adalah perang Talas atau perang Tiros. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir ya dalam Al-Kamil fi Tarikh. Wa fiha, ketika beliau berbicara tentang apa yang terjadi pada akhir tahun 133 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. Wa fiha takhalafa Ikhshid ya Farghanah wa Malik Ashash. Ini nama-nama asing ya, nama-nama Turki. Pada tahun 133 Hijriah terjadilah pertikaian antara Ikhshid. Ikhshid itu gelar penguasa di sana. Ya, Ikhshid yang berkuasa di Farghanah berselisih dengan Raja Ashash. Raja Ashash. Fargana itu sebuah wilayah ya, sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Fargana itu masuk wilayah Uzbekistan, tapi dia cuma 20 km saja dari perbatasan Kirgistan. Ya, jadi dia sudah mepet ke Kirgistan. Itu daerah Fargana. Ya, kemudian dia berselisih pendapat dengan Malik Ashash, Raja Ashash. Dulu ada kerajaan kuno namanya Kerajaan Ashash. Kerajaan Ashash ini posisinya sekarang ada di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Ibu kota Uzbekistan itu bukan Bukhari ya, bukan Bukhara ya. Bukhara itu satu provinsi saja di Uzbekistan. Ibu kotanya namanya Tashkent. Nah, dulu di Tashkent itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Ashash. Maka Farghanah ini terjadi persisian antara mereka berdua. Fastamadda Ikhshid Malik Asin. Nah, ini dia asal muasal munculnya serangan dari orang-orang Cina. Fastamadda Ikhshid Malik Asin. Maka kemudian Ikhshid, penguasa Farghanah,
meminta bantuan dari kerajaan Cina. Fa'amaddahu bimi'ati alfin muqatil. Maka Raja Cina dari dinasti Tang ketika itu mengirimkan bala bantuan ya sebanyak 100.000 prajurit. Banyak sekali ya, Masya Allah ya. Memang Cina dari dulu gede, besar ya. 100.000 prajurit ya. Kemudian fahasaru Malik Asyash. Maka kemudian 100.000 prajurit tersebut mengepung kota Asyash. Fanazala ala hukmi Malik Asin. Dan kemudian Raja Asyash pun mau tidak mau ya tunduk kepada kerajaan Cina. Falam yata'arrad lahu wali ashabihi bima yasu'uhum. Ya. Nah kemudian kalau mereka tidak melawan, maka orang-orang Cina ini, ya pasukan dari dinasti Tang ini tidak akan melakukan hal-hal yang buruk kepada Raja Shash dan rakyatnya. Nah, tapi kemudian masuknya Cina ke wilayah ini mengganggu ketenangannya Abu Muslim Al-Khurasani, karena dekat sekali dengan Khurasan. Ya, dan ini dinasti yang besar, ya, kerajaan yang besar. Ya, maka Abu Muslim Al-Khurasani dia tidak tenang, ya. Dia tidak tenang dengan keberadaan pasukan Cina di negeri Shash. Fa balagha al-khabaru Abu Muslim fawajjaha ila harbihim Ziyad bin Saleh. Maka kemudian kabar datangnya pasukan Cina 100.000 personil ke negeri Asyash ini sampai kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani? Dia mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ziyad bin Saleh. Nah ini nama panglimanya, panglima yang berhasil mengalahkan pasukan dinasti Tang. Namanya Ziyad bin Saleh. Faltaqaw ala nahri Tiras. Maka kemudian kedua belah pasukan bertemu di sungai Tiras. Makanya perangnya disebut perang Tiras. Fadzafara bihim al-muslimun. Maka kemudian kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan yang demikian gemilang. Faqatalu minhum ya zuha khamsina alfan. Maka dari 100.000 pasukan Cina itu 50.000 diantaranya berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Ini statistika peperangan yang dicatat oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh. Dari 100.000 personil yang dikirimkan oleh Raja dinasti Tang, 50.000 berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Qala wa asaru nahwa 20 alfan. Kemudian yang ditawan ya, yang ditawan oleh Ziyad bin Saleh sekitar 20.000 personil. Wa haraba al-baquna ila Sin. Sisanya kabur ke Cina. Dari 100.000, 50.000 gugur. Kemudian 20.000 ditangkap jadi tawanan. Sisanya berapa? 30.000. Yang 30.000 kabur kembali ke Cina. Ya. Wa kanatil waq'atu fi Dzulhijjah sanata 33. Ya. Nah, dan ketika itu terjadinya pada bulan Dzulhijjah tahun 133 Hijriyah. Dan ini tercatat juga ya dalam sejarahnya Cina ya. Bahkan di antara tawanan tadi kan ada 20.000 orang tuh yang ditawan kan sampai dibawa ke Timur Tengah itu, dibawa ke kota Kufah atau ke kota Ambar. Nah, kemudian dia dilepaskan oleh kaum muslimin. Balik ke Cina dia cerita pengalaman dia ya. Jadi ada sebuah ensiklopedia yang ditulis pada masa itu, pada masa dinasti Tang yang sampai sekarang masih ada. Ya, di ensiklopedia itu disebutkan ceritanya tentara yang ditangkap oleh kaum muslimin. Ya. Dia cerita bahwa kaum muslimin kerjanya sholat 5 waktu gitu ya, masya Allah. Laki-lakinya melihara jenggot, gak suka musik, orangnya taat-taat, gak pernah minum khamar, perempuannya pakai cadar, ya wajahnya tertutup, ya. Kemudian negara mereka sangat makmur. Dia ceritakan bahwa anggur negeri kaum muslimin ketika itu besarnya seperti telur ayam. Besarnya anggur itu, buah anggur itu sebesar telur ayam. Ya, dia ceritakan kepada teman-temannya ketika dia kembali dari penjara. Setelah dia dilepaskan oleh kaum muslimin, kembali ke negeri Cina, dia ceritakan. Subhanallah ya. Bagaimana generasi awal Islam dahulu ya, mereka berpegang teguh terhadap agama. Yang saya garis bawah itu mereka tidak suka musik. Jadi zaman dulu tuh nggak suka musik gitu. Dan mereka sholat 5 waktu di masjid. Setiap 5 waktu mereka sholat. Nah, pada hari tertentu kata dia mereka ada sholatnya yang ramai sekali. Kemudian rajanya berkhutbah, pemimpin mereka berkhutbah. Itu sholat Jumat. Itu digambarkan oleh
salah seorang tawanan Cina yang dibawa oleh kaum muslimin. Baik. Ini satu hal yang menarik terjadi pada era As-Saffah. Nah, kemudian sampai kita pada akhir kekuasaan As-Saffah, ya. Jadi As-Saffah itu meninggal tahun 136 Hijriyah. Ya, ini setelah pelaksanaan ibadah haji. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fi Tarikh ketika bercerita tentang apa yang terjadi pada tahun 136 Hijriyah. Wa bi hadhihi sanah kataba Abu Muslim ila Saffah yasta'dzinuhu fil qudumi alaihi wal hajj. Pada tahun ini tahun 136 Hijriyah, Abu Muslim Al-Khurasani mengirimkan surat kepada As-Saffah. Beliau meminta izin untuk berkunjung kepada As-Saffah dan menunaikan ibadah haji. Wa kana mudh malaka Khurasan lam yufariqha illa hadhihi sanah. Dan sejak dia berkuasa di negeri Khurasan, berarti sejak tahun 132 Hijriyah, dia tidak pernah meninggalkan negeri Khurasan sama sekali. Makanya dia minta izin, ya, mau berkunjung menemui Khalifah As-Saffah dan juga sekalian menunaikan ibadah haji. Qala fakataba ilahi As-Saffah ya'muruhu bil qudum alaihi fi 500 minal junud. Ya. Maka kemudian diizinkanlah As-Saffah untuk datang dengan syarat dia hanya membawa 500 personil prajurit. Ya, jadi cuma boleh bawa pengawal 500 orang. Ya, karena khawatir juga As-Saffah ini, ya, kalau dia bawa pasukan yang banyak datang ke ibu kota malah digulingkan. Ya, malah berontak. Maka dia beri catatan kepada Abu Muslim, kamu boleh datang tapi cuma bawa 500 personil. Kalau kataba Abu Muslim ilahi, ya, maka kemudian Abu Muslim membalas surat As-Saffah, inni qad watartun nas walastu amin ya ala nafsi. Saya ini sudah menyakiti banyak orang. Artinya dia punya banyak musuh, ya. Walastu amin ala nafsi, dan aku tidak merasa aman untuk melakukan perjalanan tersebut tanpa pengawal yang banyak. 500 itu terlalu sedikit. Ya, karena dia ini banyak sekali musuhnya. Antum coba cek lagi kajian-kajian kita yang lalu bagaimana Abu Muslim Al-Khurasani, ya, menyingkirkan banyak sekali panglima-panglima Bani Umayyah ketika itu. Ya, musuhnya banyak, orang yang dendam sama dia banyak, maka 500 itu nggak cukup untuk mengawal dia. Fakataba ilaih, ya. Maka kemudian dibalas lagi oleh As-Saffah, an akbil fi alfin. Kalau begitu ya sudah, jangan 500 tapi 1000. Ya, 2 kali lipat, ya. Fa innama anta fi sultani ahlik wa daulatik wa tariqu Makkah la yatahammalul askar. Kenapa cuma 1000 yang diizinkan oleh As-Saffah? Ya, kata As-Saffah, engkau berada di wilayah kekuasaan keluargamu sendiri. Kamu berada di negaramu sendiri dan jalan menuju kota Makkah tidak mampu untuk menampung jumlah pasukan yang sangat banyak, pasukan yang besar nggak sanggup. Udah 1000 aja. Ya, lagian kamu berada di negerimu sendiri. Kenapa kamu kemudian merasa takut? Maka apa yang dilakukan oleh Abu Muslim, ya, beliau berangkat dari Khurasan dengan membawa 80.000 pasukan. Ya, disuruh sama As-Saffah 1000 aja, tapi dia bawa 80.000 pasukan. Cuma dia pintar, ya, dia cerdas. Ketika sampai di istana raja, yang dia bawa memang 1000, tapi yang 80.000 ini dia sebar. Ya, dia sebar sepanjang perjalanan. Ya, semakin dekat dia dengan pusat kerajaan, semakin sedikit pasukan yang dia bawa, sampai kemudian ketika menjumpai Khalifah As-Saffah, betul 1000 orang saja yang dia bawa. Yang lainnya mana? Sudah kesebar. Sudah disebar. Begitu ada sesuatu yang terjadi langsung dipanggil. Jadi dia keluar dari Khurasan bawa 80.000 personil, tapi yang dia bawa ke hadapan Khalifah As-Saffah cuma 1000 personil. Fasara fi 8,000. Kemudian keluarlah dia dari negeri Khurasan dengan membawa 80.000 pasukan, ya. Farraqahum fima baina Naisabur wa Rai. Kemudian yang 80.000 ini dia sebarluaskan
di jalan-jalan antara Naisabur dan negeri Rai. Faqadima bil amwali wal khazain wa khallafaha bi Rai, ya. Kemudian dia bawa harta kekayaannya, ya, dia bawa harta yang sangat banyak, lalu dia tinggalkan di negeri Rai. Jadi kalau butuh harta yang banyak, dia tidak perlu kemudian pulang ke Al-Khurasan, tapi di Rai sudah ada cadangan hartanya. Wa jama aidan amwal al-jabal, ya, demikian juga dia mengumpulkan harta yang banyak, ya, dari berbagai tempat. Wa qadima fi alfin. Nah, kemudian saat sampai di hadapan As-Saffah, dia hanya membawa 1.000 personil. Yang lainnya kemana? Udah disebar sama dia. Fa amara Safa al-Quwat wa sairin nas an yatalaqau. Maka kemudian para pembesar-pembesar Bani Abbas dan juga seluruh rakyat diperintahkan oleh As-Saffah untuk menyambut kedatangan Abu Muslim al-Khurasani. Fadakhala Abu Muslim al-Saffah, maka kemudian Abu Muslim pun bertemu dengan As-Saffah, fa akramahu wa a'dhamah. Maka kemudian dia pun dimuliakan dan diagungkan oleh As-Saffah. Tsumasta'dana As-Saffah fil hajj. Maka kemudian As-Saffah pun meminta izin untuk berangkat haji, ya. Waktu itu ibu kotanya Abbasiyah belum di Baghdad, ya. Baghdad belum ada waktu itu. Ibu kotanya di Al-Anbar, ya, masuk wilayah Irak, di Al-Anbar. Maka kemudian As-Saffah diminta izin oleh Abu Muslim al-Khurasani untuk menunaikan ibadah haji. Fa'adzinalah. Maka kemudian dia pun diberikan izin untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Nah kemudian, ini dia satu poin yang perlu kita garis bawahi. Ya. Waktu As-Saffah itu berkuasa, terjadi persaingan antara dua tokoh besar Bani Abbas, yaitu antara Abu Muslim al-Khurasani dengan saudara laki-lakinya As-Saffah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Ya, dua tokoh besar ini. Abu Ja'far al-Mansur ini dia saudaranya Khalifah As-Saffah, ya. Kalau saya tidak salah malah kakaknya, ya, bukan adiknya. Jadi As-Saffah itu juniornya Abu Ja'far al-Mansur. Cuma kenapa dia jadi khalifah? Karena Abu Ja'far ini kalau saya tidak salah ibunya itu Ummu Walad. Ummu Walad itu artinya budak yang melahirkan anak dari majikannya. Kalau As-Saffah, ya, ibunya seorang wanita terhormat, ya. Makanya dia yang jadi khalifah. Walaupun Abu Ja'far al-Mansur itu lebih senior, lebih tua usianya. Dan terjadi semacam ketidakcocokan dan persaingan antara Abu Ja'far al-Mansur dan Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani ini nggak ada darah ningratnya, dia bekas maula, bekas budak. Ya. Beda dengan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini darah biru, dia masih keluarganya Bani Abbas, ya. Maka ketika berangkat haji, Abul Abbas As-Saffah dia mengangkat adiknya, ya, mengangkat saudara laki-lakinya tadi Abu Ja'far al-Mansur sebagai Amirul Hajj. Padahal Abu Muslim juga ikut haji ketika itu. Tapi yang diangkat oleh As-Saffah tentu saudaranya tadi Abu Ja'far, karena pada tahun yang sama Abu Ja'far juga pengen naik haji. Nah, dia mengatakan kepada Abu Muslim, laula anna Aba Ja'far jadi akhahu al-Mansur yuridul hajj lasta'maltuka alal mausim, ya. Kata dia, wahai Abu Muslim, kalau bukan karena Abu Ja'far tahun ini berangkat haji, ya, pastilah engkau yang aku angkat sebagai Amirul Hajj. Nah, dia katakan seperti itu. Wah, ini Abu Muslim merasa, waduh, ini Abu Ja'far ini harusnya saya ini yang menjadi pemimpin haji. Tapi gara-gara Abu Ja'far, ngapain juga dia hajinya barengan. Akhirnya Abu Ja'far yang diangkat menjadi apa? Menjadi Amirul Hajj. Dan memang ada sedikit peremehan dari kedua belah pihak. Jadi Abu Muslim al-Khurasani ini meremehkan Abu Ja'far. Waktu itu kan ketika berkuasa Abul Abbas As-Saffah itu dia sudah menentukan siapa yang akan menjadi wali ahadnya, jadi putra mahkota. Kalau dia mati itu siapa yang menjadi pengganti. Nah, Abu Abbas As-Saffah mengangkat Abu Ja'far al-Mansur karena dia yang paling berkompeten ketika itu. Nah, Abu Muslim itu meremehkan, kok dia yang jadi
putra mahkota. Siapa sih Abu Ja'far ini? Nah, itu pelecehan ini ya diketahui oleh Abu Ja'far. Padahal Abu Ja'far ini juga seorang pemimpin yang sangat kompeten ya. Dia gubernurnya Azerbaijan, Armenia dan daerah Al-Jazirah. Ini wilayah yang cukup luas. Dia jadi gubernurnya dan memang kalau kita baca, kalau kita lewati kalau pelajaran-pelajaran kita yang kemarin kan dia banyak sekali berperan membantu sang adik gitu ya sebagai khalifah. Tapi Abu Muslim juga besar juga perannya. Dia meremehkan peran Abu Ja'far al-Mansur. Nah kemudian wa kana ma baina Abi Ja'far wa Abi Muslim mutaba'idan. Kata Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala ada sedikit kejauhan ya antara Abu Ja'far dan Abu Muslim. Hubungan mereka tidak harmonis. Lianna Safah kana ba'atha Abu Ja'far ila Khurasan ba'dama safatil umur lahu wa ma'hu ahdu Abi Muslim bi Khurasan. Karena dahulu pernah Abu Ja'far diutus ke Khurasan untuk mengukuhkan Abu Muslim sebagai gubernur Khurasan. Jadi SK pengangkatan Abu Muslim itu sebagai gubernur Khurasan dibawa oleh Abu Ja'far. Wabil bai'ati lis-Safah wa Abi Ja'far al-Mansur min ba'dihi. Nah, ketika Abu Ja'far ini bawa surat keputusan untuk mengangkat Abu Muslim sebagai gubernur Khurasan, dia juga membawa misi pembaiatan As-Safah sebagai khalifah dan dia sebagai putra mahkota. Jadi pada saat yang bersamaan Abu Muslim dikukuhkan sebagai gubernur Khurasan. Pada saat yang bersamaan juga Abu Ja'far al-Mansur membawa berita kalau dia diangkat sebagai putra mahkota. Kalau As-Safah meninggal, dia yang jadi khalifah. Fabaya'a lahuma Abu Muslim wa ahlul Khurasan, ya. Maka kemudian saat itu Abu Muslim pun membaiat Abul Abbas As-Safah dan juga Abu Ja'far al-Mansur sebagai putra mahkota. Namun wa kana Abu Muslim qad istakhaffa bi Abi Ja'far. Ketika itu Abu Muslim cenderung meremehkan Abu Ja'far. Ngapain dia yang jadi putra mahkota, nggak bisa apa-apa. Maka ini menimbulkan ketersinggungan pada diri Abu Ja'far. Ya, jadi saling meremehkan ya. Abu Muslim yang meremehkan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur pun ya dia sebenarnya juga meremehkan Abu Muslim. Abu Muslim ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Bani Abbas. Ya. Maka dia mengabarkan ketersinggungannya kepada As-Safah. Ya. Dia katakan ati'ni waqtul Aba Muslim, ya. Fa wallahi inna fi ra'sihi la gudratan. Kemudian dia berupaya untuk mempengaruhi mempengaruhi adiknya, ya As-Safah, ya. Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, taatilah aku. Kita bunuh saja Abu Muslim ini. Demi Allah, aku melihat di kepalanya itu ada rencana pemberontakan. Hati-hati. Dia punya pengikut yang sangat banyak di Khurasan. Dia nanti pasti akan memberontak kepada kita. Ya. Maka As-Safah mengingatkan kepada Abu Ja'far, qad arafta bala'ahu wa makana minhu. Ya, apakah engkau melupakan jasa-jasanya, perjuangannya Abu Muslim? Kekhilafahan Bani Abbasiyah ini bisa berdiri itu tidak lepas dari jasa Abu Muslim Al-Khurasani yang demikian besar. Wahai Abu Ja'far, kenapa kamu malah sekarang menyuruh aku untuk membunuhnya? Maka Abu Ja'far, ini kita bisa lihat dia sebenarnya meremehkan Abu Muslim. Dia katakan, innama kana bidaulatina wallahi lau ba'athta ya sinwar laqama maqama wa balagha ma balag. Ya. Keberhasilan Abu Muslim itu tidak bisa lepas dari nama besar keluarga kita, kata Abu Ja'far. Dia itu bisa mendapatkan dukungan di Khurasan karena bawa nama-nama kita, bawa nama keluarga kita Bani Abbas. Fa wallahi, kata dia, demi Allah, kalau yang kau kirimkan itu sinwar itu apa? Kucing liar. Ya, sinwar itu kucing liar. Kalau yang kau kirimkan itu sinwar, kucing liar, ya, laqama maqama, maka dia tetap akan berhasil seperti Abu Muslim. Ya, jadi bukan karena Abu Muslimnya, ya, orang-orang Khurasan memberikan dukungan. Kalau kamu kirimkan kucing liar saja, mereka akan memberikan dukungan. Kenapa? Karena nama besar kita Bani Abbas. Maka kemudian mulailah terpengaruh As-Safah, ya, setelah dibisikkan oleh Abu Ja'far al-Mansur keinginannya untuk membunuh Abu Muslim, ya,
dia mengatakan, kaifa naqtuluhu? Bagaimana kita membunuhnya? Qala idza dakhala 'alaika ya wa hadatsahu darabtuhu ana min khalfihi darbatan qataltuhu biha. Ya, bagaimana kita membunuh dia? Nah, ajak dia ngobrol. Ya, kalau dia masuk menemuimu dan kalian asik ngobrol, aku akan memukulnya dari belakang dengan satu pukulan yang akan menewaskannya. Ya, demikian sakit hatinya Abu Ja'far Al-Mansur kepada Abu Muslim Al-Khurasani sampai dia pengen membunuh. Qala fa kaifa bi ashabih? Satu hal yang mungkin dilupakan oleh Abu Ja'far. Abu Muslim punya banyak pengikut. Ya. Dia aja bawa berapa? 80.000 orang tadi yang dia sebar di wilayah Rai dan Naisabur. 80.000 pasukan. Nah, ini kalau kita bunuh gimana dengan pengikut-pengikutnya? Maka Abu Ja'far mengatakan lau qutila la tafarraqu wa dhallu. Kalau Abu Muslim ini berhasil kita bunuh, maka pengikutnya akan kocar-kacir ya dan kehilangan kekuatan. Fa amarahu bi qatlihi wa kharaja Abu Ja'far. Maka kemudian As-Saffah ya menyetujui rencana tersebut. Abu Ja'far pun keluar darinya. Tsumma dani wasaffah ala dzalika fa amara Abu Ja'far bil kaffi anhu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi oleh As-Saffah membatalkan rencana tersebut. Enggak jadi membunuh Abu Muslim Al-Khurasani. Akhirnya Pak disuruh berangkat haji bareng-bareng. Ya. Maka kemudian berangkatlah wa hajja Abu Ja'far wa Abu Muslim wa kana Abu Ja'far alal mausim. Maka akhirnya kedua orang ini pun disuruh berangkat haji. Ya mungkin biar mereka rekonsiliasi atau bagaimana lah, pokoknya dikirimkan oleh disuruh oleh As-Saffah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Wa kana Abu Ja'far alal mausim, tapi tetap yang dijadikan sebagai Amirul Hajj ya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Namun kemudian qaddarallah wa masyafa'al, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya setelah mereka menunaikan ibadah haji, Allah takdirkan As-Saffah meninggal dunia. Ya, awalnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan usianya. Ya, terlepas dari apa yang dia lakukan ya, kejahatan dan kekejaman yang dia lakukan, tapi dia ingin menjadi seorang hamba yang taat ya. Suatu ketika dia berdoa, Allahumma amirni tawilan fi ta'atik wa mumatti'an bil afiyah. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu dan berikanlah aku kenikmatan dalam kesehatan. Saat dia berdoa seperti itu, dia kemudian melihat dua orang budak. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh. Ya, ketika dia berdoa seperti itu, dia melihat ada dialog yang terjadi di antara dua orang budak laki-laki yang dia miliki. Kemudian dia mengatakan, Al-ajalu baini wa bainaka syahran wa khamsatu ayyam. Ya, ajal antara aku dan dirimu, ya, waktu kita ya tinggal 2 bulan 5 hari. Jadi ada ucapan bahwa kematian yang akan terjadi di antara kita berdua adalah 2 bulan dan 5 hari. Fatatayyara min kalamih. Maka kemudian As-Saffah pun bertatayur. Bertatayur artinya merasa bahwa ucapan itu diperuntukkan bagi dirinya. Seakan-akan budak itu mengatakan, wahai As-Saffah ya. Jadi setelah dia berdoa minta dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, tiba-tiba langsung dia dengar ucapan budak tadi. Ya, usiamu tinggal 2 bulan 5 hari. Maka kemudian As-Saffah merasa ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui budak tersebut. Dia bertatayur, menganggap ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa usianya tinggal segitu. Maka dia mengatakan hasbiyallahu wa la quwwata illa billah, alaika tawakkaltu wa bika asta'in. Dia mengatakan hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Hanya kepadamu lah aku bertawakal dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Fama madatil ayyamu hatta akhadhathul humma. Maka setelah beberapa hari setelah itu As-Saffah ditimpa panas ya, kena sakit panas.
wattasala maraduhu famata ba'da syahraini wa khamsati ayyam. Maka kemudian berkepanjanglah panas yang dia alami, sakit yang dia alami berkepanjangan, ya. Kemudian setelah 2 bulan 5 hari setelah dia mendengar ucapan budak tadi, dia benar-benar meninggal dunia, ya, benar-benar meninggal dunia. Maka saat itu Abu Muslim Al-Khurasani dan juga Abu Ja'far Al-Mansur, mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu mereka berdua sedang berada di wilayah Dzatu Irq. Ya, Dzatu Irq, yakni miqatnya orang-orang Irak. Ya, dan ketika itu Abu Ja'far meminta agar Abu Muslim berjalan di belakangnya 1 marhalah. Jadi 1 hari perjalanan. Gak mau bareng dia sama Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi dibuat jarak antara Abu Muslim dan Abu Ja'far Al-Mansur. Wa kataba ila Abi Muslim an qad hadatsa amrun fal ajal ajal. Kemudian begitu mendengar kabar wafatnya As-Saffah, maka Abu Ja'far Al-Mansur mengirimkan surat kepada Abu Muslim untuk mempercepat langkahnya. Falamma sta'lama Abu Muslim al-khabar ajjala sair wara'ahu falahiqahu ilal Kufah. Maka kemudian begitu mendengar kabar matinya As-Saffah, Abu Muslim pun menyegerakan langkahnya sampai kemudian dia berhasil menyusul Abu Ja'far dan bertemu di Kufah. Maka di Kufah dibaiatlah Abu Ja'far sebagai khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Bagaimana perseteruan antara Abu Muslim dan Abu Ja'far setelah wafatnya As-Saffah? Apakah kedua orang besar di antara Bani Abbasiyah ini bisa melakukan rekonsiliasi, bisa kemudian rukun, atau justru jurang yang ada di antara mereka semakin melebar? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita akan bahas awal era kekhilafahan Abu Ja'far Al-Mansur insya Allah. Adapun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.